Jujur bentar coba, sebagian besar rekan dosen nih masih mandang Serdos sebagai tahapan administratif. Bahkan selama BKD jalan, ngajar rutin sambil sesekali publikasi dianggap udah cukup. Padahal sejak Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 diterbitin, filosofi Serdos berubah total. Mekanisme penyaringan profesionalisme dosen berbasis kinerja nyata dan terdokumentasi ini yang nyebabin sering ngerasa udah capek kerja tapi kok nggak lolos. Kita bongkar di video ini gimana membaca Permen 52 ini biar memperbesar peluang lolos Serdos. Optimalkan tugas akademik, bukti profesional. Kesalahan paling umum rekan dosen itu sebenarnya dinyamain aktif bekerja dengan siap Serdosnya. Padahal nih di Permen 52 tahun 2025, khususnya pasal 7 itu udah nempatin kompetensi pedagogik sebagai basis utama penilaian portofolio. Ini berarti aktivitas Sri Dharma harus ditransformasikan jadi evidence-based perform, bukan lagi soal rutinitas. Kita bedah satu-satu aja biar cepet paham lah ya. Pertama, unsur pendidikan. Di sini aja minimal 16 SKS pengajaran bukan soal angka ya. Yang dinilai itu gimana rekan dosen nerapin OBE, apakah RPS sudah jalan nurunin CPL ke CPMK, apakah metode evaluasinya sinkron sama capaian pembelajaran, dan apakah ada refleksi terhadap hasil belajar mahasiswa. Video pengajaran yang diminta dalam Serdos sendiri udah bukan formalitas, tapi berfungsi buat jadiin bukti kalau rekan dosen itu mampu dalam merancang pembelajaran berbasis CPMK, kedua ngelola kelas aktif, lalu ada mengevaluasi mahasiswa pada level berpikir C3 sampai C5. Kedua, penelitian. Publikasi di Sinta 2+ itu udah bukan cuma syarat kuantitatif, tapi jadi indikator kapasitas akademik. Nantinya, panelis ngebaca riset sebagai representasi kemampuan berpikir ilmiah rekan dosen. Esai penelitian dalam PDD bukan minta daftar artikel, tapi jadi refleksi apa kontribusi keilmuan rekan dosen. Ketiga, pengabdian. Pengabdian sekarang emang harus berbasis MOU komunitas dan nunjukin dampaknya. Udah nggak lagi foto kegiatan, tapi lebih ke perubahan nyata, peningkatan kapasitas masyarakat, dan adopsi teknologi atau solusi dari problem lokalnya. Tapi, semua ini juga akan jadi percuma ya kalau nggak terdokumentasi. Absensi ngajar, log bimbingan, LOA publikasi, sampai laporan pengabdian wajib masuk ke Sister secara real time. Karena sistem Serdos cuma ngebaca apa yang kecatat. Nggak kecatat sama aja nggak ada. Terus, kalau Tridharma udah jalan dengan benar, muncul fase berikutnya yang sering ngejebak. Status rekan dosen yang tetap tidak eligible meskipun ngerasa udah memenuhi semua kewajiban. Kok bisa gitu? Sistem sebagai gerbang awal, eligible atau gugur. Serdos 2026, peran Sister udah nggak lagi jadi platform pelaporan, tapi justru sekarang jadi pintu seleksi pertama. Secara formalnya aja nih ya, untuk syarat yang kelihatan sederhana kayak NIDN, NUPTK aktif, jabatan minimal AA dan udah 2 tahun pengalaman jadi dosen tetap. Tapi, secara teknisnya, eligibilitasnya itu ditentukan oleh sinkronisasi lintas sistem, Sister, PDDikti, dan BKD. Nah, banyak rekan dosen itu gagal karena detail kecil ini. NIDN atau NUPTK-nya ada, tapi belum divalidasi PDDikti, lalu ada jabatan udah naik, tapi belum diupdate Sister. BKD 1 semester pernah kosong, lalu ada sertifikat pekerti atau AA ada, tapi belum diupload. Ya, udah pasti akibatnya sistem ngebaca rekan dosen itu sebagai tidak memenuhi syarat. Padahal di dunia nyata, rekan dosen itu udah kerja bertahun-tahun. Makanya, penting banget buat ngelakuin audit mandiri minimal H-30. Simpel aja, coba untuk biasain cek status eligible di Sister, pastiin BKD 2 tahun terakhir tandanya hijau, mastiin jabatan fungsional sinkron, lalu simpan screenshot sebagai arsip PSDPTU. Ingat, kalau Serdos bukan proses instan. Ini menuntut kesiapan data jauh hari, tapi eligible cuma kayak tiket masuknya. Justru pertarungannya itu ada di PDD UKT-PT. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen? Tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem Sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS
HRPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course Karir Dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. PDD UKT-PT 55% nasib Serdos. Oke, rekan dosen. PDD UKT-PT jadi penyumbang lebih dari setengah bobot kelulusan. Ini udah bukan lagi cuma unggah dokumen terus udah, tapi jadi narasi profesionalisme rekan dosen. Strukturnya aja ngecakup 3 domain, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Kita cek satu-satu. Dalam proses pengajaran, rekan dosen bisa ngemulai dengan ngebuat video maksimal di 10 menit dan harus nunjukin praktek OBE nyata, bukan presentasi PowerPoint aja. Dalam penelitian, rekan dosen juga diminta buat nulis esai yang reflektif soal gimana riset Anda itu ngejawab persoalan nyata dan kontribusi pada keilmuannya. Dalam pengabdian juga, rekan dosen dituntut untuk harus nyusun impact report, kayak siapa yang berubah karena kegiatan yang udah rekan dosen buat. Sementara di Juknis Kepdirjen nomor 53-B-KPT 2025 nekanin satu prinsip, kualitas jauh lebih penting ketimbang kuantitas. Satu aktivitas bermakna dengan refleksi mendalam lebih bernilai daripada banyak kegiatan tanpa konteks. Tapi, sebagus apapun narasinya, juga bisa hancur kalau nggak otentik dan ada bukti pendukungnya. Otentisitas dan bukti pendukung sebagai filter utama kelulusan Serdos. Serdos di tahun ini bisa dibilang sangat sensitif ya rekan dosen terhadap plagiat dan pola template-nya. Ada banyak notes yang perlu rekan dosen pahami nih dan teliti secara seksama. Ya walaupun kelihatannya kayak sepele, tapi ini justru jebakan yang ngebuat rekan dosen gagal lulus Serdos. Kita mulai dari yang paling simple. Turnitin harus di bawah 10%, tapi yang lebih penting itu gaya narasi personal rekan dosen. Di sini, panelis bisa banget ngenali narasi copy-paste atau template massal. Video pengajaran harus menampilkan kelas nyata, RPS sendiri, CPMK sendiri, dan mahasiswa itu juga sendiri. Jadi, emang bener-bener udah diplotting sendiri-sendiri nih, biar nggak kecampur. Sementara buat publikasi, minimal banget nih di Sinta 3 sebagai penulis pertama dan wajib ngepastiin jurnal bukan predator. Satu jurnal bermasalah bisa banget ngejatuhin keseluruhan portofolio yang udah rekan dosen buat. Lumayan ngeri sama penentuan banget ya, tapi nggak cuma soal publikasi yang harus otentik. Ada hal kecil lagi yang ini tuh bisa jadi bukti pendukung penentu kelulusan Serdos rekan dosen. Habis ini coba langsung dicek beberapa hal ini. Umumnya, unsur pengajaran itu wajib banget ada video dan nilai mahasiswa dengan taksonomi Bloom C3 sampai C5. Di bagian penelitian, wajib ada LOA Sinta dan dataset. Soal open data bahkan bisa nambahin sekitar 10% nilainya. Lanjut ke bagian pengabdian, wajib ada MOU dan foto berdampak. Idealnya dilengkapi survei kepuasan komunitas minimal banget itu di angka 80% yang memutuskan jawaban puas. Serdos di tahun ini emang nggak lagi ngenilai keramaian kegiatan, tapi lebih ke makna dampaknya. Ditambah, Permendikti Saintek 52 tahun 2025 udah ngegeser Serdos dari cuma sertifikasi jadi audit profesional rekan dosen. Jadi, rapikan sister, jalani OBE dengan serius, bangun publikasi sehat, lakuin pengabdian berdampak dan susun PDD UKT-PT dengan refleksi jujur. Itu tips yang memungkinkan rekan dosen bisa peroleh kemungkinan besar lolos Serdos di tahun ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.